Rusia makin brutal. Ukraina dihajar dengan senjata terlarang. Pasukan Rusia makin brutal dalam melancarkan serangan ke Ukraina menggunakan bom vakum yang merupakan senjata terlarang. Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Oksana Markarova, menguak hal itu dalam pengerahan kepada anggota Kongres di Washington. Mereka menggunakan bom vakum hari ini yang sebenarnya dilarang oleh Konvensi Jenewa, kata Markarova dilansir dari Reuters. Dia menambahkan bahwa kehancuran yang coba ditimbulkan oleh Rusia di Ukraina sangat besar. Bom vakum adalah senjata yang menggunakan oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi. Ledakan bom ini menghasilkan gelombang kejut yang mematikan dan menyedot oksigen dari paru-paru siapapun di sekitarnya. Bom juga dikenal sebagai hulu ledak termobarik. Biasanya menghasilkan gelombang ledakan dengan durasi yang jauh lebih lama daripada ledakan konvensional. Markarova juga mengatakan Ukraina bekerja secara aktif dengan AS untuk mendapatkan lebih banyak senjata dan sanksi yang lebih keras. Mereka harus membayar harga yang mahal. Demikian katanya setelah pertemuan. Dalam laporan abc.net.au, selama berhari-hari ada laporan bahwa peluncur roket TOS-1 Rusia telah dimobilisasi di Ukraina Timur dan terlihat di dekat kota Kharkiv. Mereka mampu meluncurkan hingga 30 roket yang dipersenjatai dengan bom vakum. Senjata termobarik yang lebih kecil juga dapat digunakan dalam pertempuran jarak dekat, sementara versi yang lebih besar dapat digunakan dari pesawat serang. Jenis senjata ini telah ada selama beberapa waktu. Pasukan Amerika menggunakan senjata termobarik di Vietnam dan juga digunakan di Afghanistan untuk menyerang wilayah pegunungan Tora Bora. Pasukan Rusia mengerahkan mereka dalam konflik Chechnya lebih dari 2 dekade lalu. Amnesty International melaporkan pasukan Rusia telah menargetkan sekolah dalam 4 serangan. Dalam serangan itu Rusia juga dilaporkan menggunakan bom klaster untuk menyerang sebuah persekolahan tempat warga sipil bersembunyi. 3 orang termasuk seorang anak tewas dalam serangan di kota Okirtka di timur laut Ukraina. Amnesty mengutip rekaman drone dari tempat kejadian yang menunjukkan bahwa munisi tandan menghantam setidaknya 7 lokasi di atau dekat gedung. 4 di atap dan 3 di trotoar tepat di luar sekolah. Ada gudang penyimpanan logistik 300 meter di utara sekolah yang mungkin menjadi sasaran serangan. Demikian kata Amnesty. Ledakan sangat besar di kota Kiev oleh serangan udara militer Rusia dalam skala masif pada Senin, 28 Februari 2022. Militer Rusia membombardir kota Kiev, ibu kota Ukraina, melalui serangan udara secara masif pada Senin kemarin. Sebuah ledakan besar terdengar setelah serangan udara militer Rusia menghantam pusat komunikasi radar militer di luar kota Kiev. Serangan udara besar-besaran Rusia ini terjadi hanya berselang beberapa jam setelah dilakukan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina berakhir. Ledakan kuat di daerah Brovary dan Solomenka telah mengakibatkan korban menurut laporan. Wali kota Brovary juga termasuk di antara korban yang terluka menurut laporan situs berita Inggris express.co.uk. Serangan ini dilakukan Rusia ketika anggota delegasi Ukraina pada pembicaraan gencatan senjata dengan Rusia pada hari Senin kemarin, 28 Februari mengatakan negosiasi berlangsung pelik dan pihak Rusia bias. Artileri Rusia membombardir distrik perumahan di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, pada hari Senin, dan diperkirakan menewaskan puluhan orang, kata para pejabat Ukraina. Serangan artileri Rusia terjadi ketika pasukan penyerang Moskow menghadapi perlawanan keras dari Ukraina pada hari kelima konflik. Serangan itu terjadi selama berlangsung pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia. Pihak Rusia masih memiliki pandangan yang sangat bias tentang proses destruktif yang telah diluncurkannya. Demikian kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Rusia saat ini menghadapi isolasi yang semakin dalam dan gejolak ekonomi ketika negara-negara barat bersatu dalam mengutuk serangannya, menghantamnya dengan serangkaian sanksi yang menciptakan efek riak di seluruh dunia. Saham di bursa global turun dan harga minyak melonjak. Namun, sebegitu jauh belum ada tanda-tanda Presiden Rusia Vladimir Putin akan mempertimbangkan kembali invasi yang dia lakukan terhadap tetangga di sebelah baratnya itu pada Kamis lalu. Dia menolak tuduhan barat selama ini dan membalas sanksi baru dengan langkah untuk menopang mata uang rubel Rusia yang runtuh. Invasi Rusia ke Ukraina ini merupakan serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia II. Namun invasi Rusia ini dinilai telah gagal membuat keuntungan awal yang menentukan seperti yang diharapkan Putin. Saat ini wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina telah menjadi medan pertempuran utama. Kepala Administrasi Regional Oleksai Negobov mengatakan artileri Rusia telah menggempur distrik perumahan meskipun tidak ada posisi tentara Ukraina atau infrastruktur strategis di sana. Oleg mengatakan sedikitnya 11 orang tewas.
Serangan ini terjadi pada siang hari ketika orang-orang keluar ke apotek untuk membeli bahan makanan atau untuk air minum. Itu kejahatan, demikian katanya. Sebelumnya, penasihat Kementerian Dalam Negeri Anton Heraschenko mengatakan serangan roket Rusia di Kharkiv pada hari Senin telah menewaskan puluhan orang. Tidak mungkin untuk memverifikasi secara independen jumlah korban. Lagi, Rusia kembali serang kota terbesar kedua di Ukraina. Akibat serangan ini, perang antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Rusia pada Senin 28 Februari 2022 baru saja melancarkan serangan di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv. Akibat serangan ini, Moskow pun menghadapi isolasi internasional guna menyelesaikan konflik dan gagal dalam membuat terobosan. Berdasarkan informasi dari pejabat Ukraina, serangan Rusia ini telah menewaskan warga sipil dan juga anak-anak. Gejolak ekonomi pun dialami Rusia usai negara barat mengecam serangan terhadap Ukraina. Selain itu, negara barat menjatuhkan sanksi pada Presiden Rusia Vladimir Putin serta orang-orang kepercayaannya. Sementara itu, akibat serangan ini, Uni Eropa memberlakukan sanksi baru pada oligarki dan pejabat Rusia, terutama untuk beberapa anggota yang mendesak blok tersebut untuk memulai pembicaraan tentang aksesi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky menandatangani surat yang secara resmi meminta keanggotaan UE, sebuah pernyataan tegas tentang komitmen terhadap nilai-nilai Barat. Tetapi Putin tidak menunjukkan tanda-tanda mempertimbangkan kembali invasi yang dia lakukan terhadap tetangga Rusia pada Kamis lalu, dalam upaya untuk menariknya kembali ke bawah pengaruh Moskow dan menggambar ulang peta keamanan Eropa. Tak hanya tak memperlihatkan tanda sebagai mempertimbangkan invasi, Putin juga menolak Barat dan membalas sanksi baru dengan langkah untuk menopang mata uang rubel Rusia yang menurun.